awalnya aku gak mau independen, aku mau kayak masa independen sih, kayak kepanjangan gak sih Coba nama dong sebutin independen. satu nama yang kira-kira apa gitu yang keluar sebelum independen. Selamat datang kembali di Ku Podcast. Kita ngobrol santai seputar Nusa Tenggara Timur bersama saya, Dewi Bale. Dan di episode kali ini, kita kedatangan tamu yang super cantik, pengusaha muda, dan juga menginspirasi. Kira-kira masih single nggak ya? Dan dia adalah orang di balik 178 Independen. Halo Kak Merly, apa kabar? Halo Dewi, baik banget, kamu apa kabar? Puji Tuhan kabar saya baik. Terima kasih loh Kak sudah mau sempatkan diri datang ke Ku Podcast. Terima kasih juga udah diundang ke Good Podcast, kita sebuah kehormatan juga. Gini Kak, kalau mau dibilang ini nih yang buat viral Kota Kupang Kak. Apa tuh? Dari billboard semuanya tuh ada independen. Bahkan saya sendiri juga nggak tahu ini gambar apa. Okay. Kemudian buka Instagram, itu kayaknya influencer Kupang pada posting semua ngelihat billboard ini di mana. Bahkan saya sendiri kayak pernah melihat billboard ini Kak di mana. Itu ini billboard apa sih? Ini apa? Oke. Jadi tanggal 14 Februari kemarin Iya. kita baru launching brand coffee shop yang berarti yang Oke. selama ini kakak lihat di billboard itu. Ini coffee shop Kak It's ya. a coffee shop. Oke. Yap. Dan ini gambarnya ini, logonya ini angka dari 3 angka Kak. Jadi kalau kakak liatin itu ada angka 1, Oke. 7, terus angka 8. Jadi ada angka 1, 7, dan 8, and then the name itself is independent. Oh ya. Ini pertamanya saya pikir stasiun TV loh Kak. Oke. Stasiun TV berita. Oh ya? Karena hitam, putih, sudah independen. Terus aku independen lagi ya? Harus independen gitu. Jadi pikirnya oh ini stasiun TV nasional nih. Oke. Ternyata bukan ya, coffee shop. Bukan. Bahkan banyak yang ngira juga tuh it's partai politik. Oke. Ini brand baju. Yang paling kontroversial sih yang pernah aku dengar kemarin tuh banyak yang DM ngirain ini logo antikris Antikris? atau bahkan Sampai logo, segitunya antikris. yes, Oke Kak. sampai ada yang ngira ini logo ISIS juga. Wah ini langsung aduh kok jadi ke ngarung ngidul. Istilahnya iya. terlalu jauh pada ngiranya seperti itu. Makanya kalau kakak lihat juga aku bikin video klarifikasi di Instagramnya kita. Oke. Tujuannya untuk mengklarifikasi ini sebenarnya gambar apa, brand apa gitu. Terus Kak, konsep dari independen sampai ada billboard di mana-mana itu berapa lama sih Kak? Konsep ini tuh sebenarnya nggak lama, karena sebenarnya it's not something yang kita udah plan jauh-jauh hari, enggak. Karena puji Tuhan banget, ide tuh datangnya tiba-tiba. Benar-benar kayak Tuhan tuh kayak kasih ide. Benar-benar aku tuh kalau mikir kembali lagi tuh kayak ini bukan karena aku sih, ini benar-benar karena Tuhan. Karena semua idenya datang secara tiba-tiba dan langsung kita plan, kita eksekusikan segera mungkin karena persiapannya kurang lebih 2-3 minggu sebelum grand launching. Dan itu terbilang cepat ya. Ya itu tergolong cepat sih Kak untuk sesuatu yang besar seperti ya, itu. untuk sesuatu yang besar seperti kemarin mungkin orang pikirnya ada plan jauh-jauh hari. Enggak, itu cuma 2-3 minggu, cuma memang kita intensifkan. Benar-benar semuanya semua tim fokus ke grand launching kemarin. Dan ya puji Tuhan lumayan viral kemarin di Lumayan di viral Kota sekali. Kupang. Jadi ya berarti dan ya konsepnya ide-idenya cuma dari Tuhan sih aku bilang. Yang ya dikasih se kreatif itu. Terus tim kreatif ini nih kayak bisa jadi 178 independen tadi, terus bisa kepikiran pasang billboard, padahal itu fake billboard, cuman di status story influencer doang. Itu emang pemikiran kakak sendiri atau ada Mungkin kalau dibuat tim? sebenarnya tim kita sendiri nggak ada. Timnya semua tim kita aja juga, kayak ada manajer aku, ada staff admin aku, terus aku sendiri tentunya. Benar-benar emang semua konsep pekerja independen. kita sendiri, kita nggak pakai Oke. agensi lagi, nggak ada karena di Kupang Dan memang ini nggak ada. tanpa agensi ya? nggak pakai Oh agensi. iya, keren. It's all us. Aha. Dan yang bisa tanya ke staff aku betapa kita kerjanya sampai malam-malam, even kita masih aku chat mereka tuh sampai subuh-subuh karena ide-ide kadang-kadang muncul subuh kan. Jadi ya
benar-benar kita semua sendiri yang mengkonsepkan, tapi tentu aku terinspirasi dari ada brand di Jakarta mungkin yang kakak pernah dengar namanya Second Date. Aku terinspirasi dari trik marketing mereka ketika mereka launching. Itu mereka pakai influencer juga, terus mereka seperti Photoshop logo mereka di public places kayak halte, terus tempat tunggu busway, terus di jalan. Nah, kalau kita sendiri kita berbeda. Aku mikir kemarin gimana caranya sesuatu yang lebih wow, yang memang belum pernah dipakai dan yang di Kupang ada. Kan kalau di busway kan kita nggak ada di Kupang kan. Nah, kita cari apa yang di Kupang. Halte juga kita nggak punya. Kita juga nggak punya. Dan orang juga jarang banget nunggu di halte. Kalau di Jakarta kan banyak orang yang emang naik busway nunggu di halte kan. Jadi aku kepikiran udah pakai billboard aja, dan datang idenya juga tiba-tiba sih, bener-bener nggak pernah lihat billboard aja deh, kita coba Photoshop aja deh, terus kita minta influencer tolong kalian post di story kalian, terus nanya, terus pakai caption ini apaan sih, kenapa ada di mana-mana. Itu jadi juga saya baca di salah satu influencer Kupang, banyak ya, tahu dari situ, jadi taunya dari situ. Dan jadinya kayak kamu juga tuh yang kamu bilang, kok kayak pernah lihat. Iya, kayak pernah lihat, padahal lihat beneran di jalan kan. Padahal nggak pernah ada pasang. Bener-bener nggak pernah pasang billboard sama sekali di Kupang karena ya biaya mahal kan. Itu bisa ratusan juta sampai miliaran kalau kita benar-benar pasang segitu banyak kemarin. Itu kemarin berapa titik sih? Kemarin tuh aku ambil foto 15 titik. Terjun langsung turun ke lapangan? Turun langsung ke lapangan, siang-siang kita foto-foto, bisa tanya ke mimin aku, dia temenin, dia yang bagian dokumentasi di belakang. Jadi kita lihat-lihat billboard yang strategis, yang harusnya orang Kupang, ini di Kupang nih. Kita ambil foto, terus kita kirim ke tim desain. Nggak ada tim desain sih, cuma satu orang doang. Orang desain aku, terus saya tolong di Photoshop dibikin sedemikian rupa terlihat asli. Nah, yang lamanya tuh di situ kita revisi sampai menurut aku kok kayak pas untuk jadi terlihat real, nggak terlihat fake. Itu hasilnya sukses Kak ya, dampak buat independennya sendiri pakai marketing seperti itu berasa hasilnya? Puji Tuhan sangat-sangat berhasil menurut aku, dan sangat-sangat berasa karena bisa dilihat sendiri dalam satu malam, one day before kita launching, which is tanggal 14 itu followers kita bertambah dari 500 jadi 1.500. Secepat itu? Satu malam 1.000 followers. Dan itu kan kita posisi dalam akun Instagram independen itu masih private. Jadi si Mimin aku ada dua orang, itu mereka gantian acceptin confirm sampai request. Jempolnya sakit sampai kemarin kalau lihat tim tanda gaji. Gara-gara capek. Karena bilang aku lihat sendiri situ, wah gila nih, tinggal mandi bentar naik 300. Tidur malam tidur, besok pagi muncul 500. Wah, ini benar-benar ya, berarti puji Tuhan orang-orang antusias dengan brand kita ini sendiri. Kemudian ini Kak, nama independen itu pernah ada kepikiran nama lain atau memang langsung plug independen kayak nama ini atau ganti nama ini lebih seru kayaknya, kayak gitu? Jadi ya, untuk sampai mencapai di logo ini sendiri dan nama independen sendiri, kemarin tuh kita ada alternatif nama-nama lain. Ada yang, tapi intinya aku bilang ke orangnya, aku pengen it's about me and Indonesia. Aku pengen sesuatu yang lokal. Jadi kita kemarin brainstorming, terus aku nanya ke manajer aku, terus dapatlah 178. 178 itu adalah tanggal lahirnya aku, dan juga tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Berarti seluruh Indonesia merayakan. Iya. Tiap tahun ulang tahun satu Indonesia ngerayain. Jadi emang pengen sesuatu yang berbau Indonesia dan berbau aku juga. Jadi independen. Nah, Independence Day kan. Tapi independence sendiri, kalau kakak lihat independen kan kita nggak pakai T tuh. Jadi itu nggak jadinya nggak bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Nah, independence sendiri tuh muncul dari manajer aku yang juga sepupu aku. Dia si desainernya nanya ke dia, kira-kira Kak Merly ini orangnya seperti apa? Dia gali-gali informasi tentang aku dari si manajer aku. Terus disebutin Kak Merly ini orangnya independen, mandiri. Iya. Terus dia bilang
ya pekerja keras segala macam dan lain-lain. Terus akhirnya mereka bilang oke, independen nih, ini kayaknya pas nih, cocok nih. Independent, it's Independence Day, and also independent, it's si Kamerlis sendiri memang orangnya independen, wanita independen gitu. Setuju. Ya udah, akhirnya mereka awalnya aku gak mau independen, aku mau kayak masa independen sih kayak kepanjangan gak sih? Coba nama dong sebutin satu nama yang kira-kira apa gitu yang keluar sebelum independen. 95 95. tahun kelahiran aku. Oh, Jadi sangat aku tuh- muda ya, tahun kelahiran 95. Jadi kemarin tuh pengen namanya kopi 95. Kopi 95. Iya, jadi kayak 95 kan tahun kelahiran aku. Terus kopi kita we sell coffee. Kopi 95. Terus kayak bilang kayaknya kurang deh. Terus and then kita brainstorming dapatlah independen dengan terciptalah nama independen iya, ini. jadi asal muasalnya sebenarnya dari karakter yang disebutkan oleh manajer aku. Karakter dari ownernya Iya, ya. karakter aku. Karena aku bilang aku pengen it's something yang about me, kayak sesuatu yang aku banget. Karena aku pengen the brand itself represent aku dan juga ya Indonesia, lokal gitu, sesuatu yang lokal. Omong-omong soal independen nih Kak, lokasinya di mana sih Kak? Independen sendiri lokasinya ada di parkiran Bangker Sajaya. Itu kan ada kedai kopi Kulo. Iya. Lantai satunya kedai kopi Kulo, lantai 2-nya ada kita Independen. Dia langsung di atasnya Kopi Kulo. Betul. Itu nggak takut kalah bersaing sama Kopi Kulo? Enggak, mereka malah compliment each other. Jadi saling melengkapi. Karena kan sekarang Independen kita masih jual yang hot minuman panas. Sedangkan kan Kulo nggak ada minuman panas, dia cuma minuman dingin doang. Jadi saling melengkapi. Terus ini Kak, launchingnya tuh di masa pandemi tuh nggak takut Kak? Lagi masa pandemi kan sepi, terus ada banyak peraturan peredaran kita nggak boleh ngapa-ngapain. Kemarin memang pas muncul surat edaran yang tentang nggak boleh dine in sama sekali, hanya boleh take away. Terus sempat kayak, waduh ini gimana nih? Mundur, nggak mungkin mundur, nggak boleh mundur. Tetap optimis ya? Karena kita udah prepare-nya untuk tanggal 14, jadi kalau mundur lagi the whole plan change gitu kan. Jadi nggak bisa, oke hajar aja gas. Jadi Apapun kita yang tetap terjadi gas. apapun yang terjadi gas. Oh ya. Karena jadinya kita pas grand launching kita mengkampanyekan take away only. Iya. Jadi memang puji Tuhan masih tetap ada orang yang datang. Iya. Walaupun nggak bisa dine in, mereka bisa take away. Jadi ya sempat takut juga, cuma enggak lah, kita bisa. Karena kita kan mainnya sosial media, kita bukan promosi launchingnya lewat kayak kumpul-kumpul gitu, enggak kan. Kita kan semua based on sosial media online, harusnya bisa, nggak ada masalah. Dan puji Tuhan ya berjalan dengan baik kemarin. Itu Kak, kemudian kan dia pas di atasnya Kopi Kulo lagi nih. Apa sih yang buat dia berbeda dari Kulo? Kekhasan dari Independen sendiri tuh apa? Jadi kita kayak gue mau ke Independen soalnya gue suka ini, di situ ada ini gitu. Mungkin yang tadi aku bilang juga, Independen kita masih jual yang hot coffee, hot drinks. But soon kita bakal launching yang Ini aku sambil minum boleh dong? Boleh dong, silakan. Rasa apa nih Hotaro? Tuh Hotaro buat kamu. Jadi enak sih. enak ya. Size-nya kekecilan. Itu kalau menu favorit aku yang Hotaro dari semuanya. Itu Emang enak salah sih. satu bestseller kita juga. Jadi balik ke tadi apa ya? Nanya tentang Oke, ini ya. sorry. Tadi itu tentang kekhasan dari Rasanya, oke. Independen. Independen. Jadi mungkin cerita sedikit tentang why aku create this brand. Ya. Karena aku pengen kita menggunakan sumber-sumber daya yang ada di NTT, seperti biji kopinya, seperti gulanya. Nah kalau aku di Kopi Kulo kan aku nggak bisa menggunakan apa yang aku mau kan, harus semua dari pusat, dari Jakarta, which is mereka pakai biji kopi dari Jawa. Nah gimana caranya pakai bahan-bahan NTT? Ya of course kita harus bangun brand sendiri, kita harus bikin brand sendiri. Jadi yang kopi yang kakak minum ini, biji kopinya ada dari Flores, campuran Flores, Gayo, Bali, dan juga Papua. Jadi ini yang Gulanya saya minum pun- rasa lokal NTT ya? Kalian taruh enggak? Oh, taruh enggak Tapi ya? kalau biji kopinya, ya. Oh, isi taruh bukan kopi ya? Oke. Taruh kan beda ya. Taruh beda. Dan gulanya pun kita pakai gula semut dari Sabu. Jadi benar-benar, Ini terkandung gula semut dari sabu. kalau itu nggak ada. Oh, enggak juga, enggak pakai gula. Nggak, itu nggak pakai gula. Ini serius? Enggak Iya, pakai gula? nggak. Oke, tapi tetap Jadi- enak dan manis ya. Ya, karena emang dari powdernya udah ada rasa itu sendiri. Tapi maksudnya kayak gula nanti kalau kamu minum latte, cappuccino, terus mau pakai gulanya kita pakai gula semut dari Sabu. Oh. Jadi memang
that's the purpose of the brand itself. Kita pengen menggunakan bahan-bahan yang ada dari NTT, dan juga ya kita membantu UMKM di NTT juga kan menggunakan produk mereka. Ini jadi secara nggak langsung independen sudah berkontribusi untuk NTT ya. Puji Tuhan, ya harusnya seperti itu. Betul-betul menginspirasi. Karena emang itu salah satu tujuan aku sih. Bikin brand sendiri yang ada di Kupang, ya kita harus pakai sumber yang ada di sekitarnya lah. Masa kita semua ambil dari benar. Jawa, sedangkan punya kita sendiri udah bagus gitu. Cuma ya itu mungkin ada perbedaan harga sendiri, yaitu apa masih bisa dikompensasikan. Jadi ini range harganya bagaimana sih Kak? Kalau harganya kita tuh paling murah start di berapa kemarin tuh? Aku jadi lupa. I think jadi 10.000. 10.000. Ada harga itu bukan espresso. 15.000 ya? Bukan. Biasa kan di mana-mana standar harga 15.000. Espresso kita start from 15.000, terus 10.000 nggak salah 10.000. 10.000. 15.000. Jadi katanya 15.000. Jadi espresso only 10.000. Terus ada americano. Americano itu hot espresso tambah hot water itu di 18.000, dan yang paling mahal tuh di 25.000. Itu apa? Itu ice taro cheese brulee. Itu karena ini harus dicoba tuh es taro cheese brulee. Yes, itu menu ice kita yang paling disukain semua orang sampai sekarang. Dan itu juga salah satu bestseller kita juga. Salah satu oke. Itu paling soalnya mahal 25.000. Yang taro biasanya jadi enak. Ya, itu 24. Oke, ini harganya 24.000 ya, ingat ya, 24.000. Yang latte, yang kopi biasa kayak latte, cappuccino itu dari 23.000. Ini kita udah ngomong panjang lebar, sorry Kak. Kakak kan baru habis operasi ya, itu suaranya nggak apa-apa nih? Oh, nggak apa-apa. Kita Udah. lanjut nggak apa-apa? Lanjut gas, nggak apa-apa. Oke, lanjut Masih gas bisa. ya. Ini saya kepikiran, saya kan salah satu follower independen. Oh ya, oke. Itu Kakak ada buat video klarifikasi. Iya. Itu maksud Kakak buat video klarifikasi itu untuk apa sih Kak? Oke. Jadi video klarifikasi itu juga kita bikin 2 days before launching date. Jadi launching tanggal 14, itu tuh aku baru shoot tanggal 12. Itu pun baru balik dari Jakarta, nyampe Kupang dari Jakarta jam setengah 7 pagi, langsungnya jam 3 kita shoot untuk video yang klarifikasi itu. Video klarifikasi ya. Nah, tujuannya adalah apa? Untuk mengklarifikasi persepsi seperti kakak yang tadi tuh. Ya, Stasiun TV. Pikir stasiun TV, ada yang pikir partai politik. Karena ketika kita suruh influencer post tentang billboard, itu kan banyak yang DM nanya, itu apa sih? Itu partai politik tuh kayaknya. Bahkan nggak pakai nanya, mereka langsung bilang, oh itu partai politik. Wah ini itu tuh brand baju gitu-gitu. Nah, kita mau mengklarifikasikan ini bukan itu. Ini adalah sebuah coffee shop. Jadi ide yang spontanius untuk bikin video itu, dan ternyata berbuah baik karena gara-gara video itu kita lumayan dapat hype-nya tuh, karena orang-orang jadi oh ini tuh baru tahu ternyata brand coffee shop setelah nonton video tersebut. Jadi video klarifikasi tuh karena memang ada bahasa-bahasa ide kreatif lainnya selain coffee shop. Ada yang nebak coffee shop nggak? Nggak ada satupun. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Karena mungkin nggak pernah ada karena mungkin nggak ada apa ya. Kalau kamu sendiri kan memang nggak ada kesan coffee shop sama sekali. And that's what I want. Aku nggak pengen orang mengidentikan ini dengan coffee shop langsung. Pengen gambar kopinya aja juga nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada. Cuman cup kopi. Ini cup kopi udah. Cuman begitu doang. Ketika aku post ini, langsung orang kayak oh coffee shop kayak cups kopi kan ini. Ya. Terus di video itu juga aku nonton yang membedakan independen 178 ini dari Kulo tuh katanya ada latte art di situ ya. Jadi bukan membedakan independen dari Kulo sih, lebih ke membedakan independen dari coffee shop yang lain. Oh, yang pernah ada di Kupang. Yang pernah ada di Kupang adalah terobosan baru nih. Aku memfokuskan di latte art. Jadi setiap minuman panas yang keluar dari independen itu harus ada latte art. By request atau Itu sudah harus by default. Jadi aku fokuskan ke barista. Kita training, kita push untuk mereka harus bisa bikin latte art di setiap hot coffee-nya. Entah itu berbentuk hati atau berbentuk tulip, ya either way harus ada gambar. Apresiasi dari yang dapat latte art itu gimana sih Kak? Sejauh ini mereka senang. Pas awal-awal sebelum banyak launching, yang selfie pakai itu ya jadinya ya. Selfie, foto, jadi ya mereka karena
antusiasme mereka terhadap latte art itu, makanya aku memfokuskan ke situ. latte art. Karena kan sejauh ini aku lihat belum ada yang benar-benar fokus ke situ. Jadi kayak kalau di independen aku harus semuanya ada gambar untuk yang hot ya. Untuk yang Kalau hot di ya. kan nggak mungkin ya. Yang hot dan di cup ya pastinya, Yes. nggak di gini kan ya? Kalau di ini sini bisa juga, bisa. Oh, kalau kita dine in mungkin ya. Dine in. Cuma masalahnya adalah kalau misalnya kayak take away gitu, Iya. gambarnya tuh cuma cuma tahan sampai 2 sampai 3 menit untuk kayak taruh. Kan ditutup kan ininya. Iya, ditutup. Tapi kalau untuk kayak minuman kopi, gambarnya bisa tahan 5 sampai 10 menit. Tapi kalau kayak minuman taro hot chocolate itu gambarnya mungkin 2 sampai 3 menit udah berbusa. Jadi makanya kalau mau men-capture gambar latte artnya emang mending dine in sih. Biar langsung dapat kelihatan gambarnya cantik gitu. Oh, berarti kita harus Dine in. harus dine in ya. Nanti Sun habis PSBB. Habis PSBB langsung Habis kita PSBB. semua ke sana. Ya boleh. Oke Kak, pertanyaan dadakan boleh gak sih? Boleh, Tadi kan boleh. di awalnya kan aku bilang, ini yang datang ke podcast ini udah cantik, single pula. Udah Aduh. punya pacar belum sih? Tadi udah bilang single kan? Nggak Oh punya. iya sih. Oke, kesalahan saya ya. Berarti jawabannya Belum. single Belum, ya. iya. Perlu tanya Mimin juga bisa jawab tuh. Oh Mimin. Mimin ini selalu hadir di dalam setiap story independen nih Mimin. Ada Mimin di balik independen. Oke, Cece Bos. Aduh, mendadak Cece Bos ya. Berganti Berganti Cece Bos ya. gara-gara Mimin nih. Gara-gara Mimin. Nah, ini terjun ke dunia kopi. Boleh cerita sedikit nggak sih basic pendidikannya tuh apa sih? Oke, basic pendidikan ya. Heeh. Aku kuliah kemarin itu ambil finance. Finance. Jadi totally different dari apa yang aku lakuin sekarang. Iya. Dan ya it's something fun sih, kayak aku juga nggak pernah tahu ternyata aku suka banget sama dunia F&B. Aku juga nggak pernah tahu, cuma pas kemarin sempat dulu pas kuliah kerja di hotel for 1 tahun, Iya. itu kayak aku suka gitu loh. Bukan suka sih, lebih kayak menantang gitu. And then pas aku balik ke Kupang, dikasih opportunity buat kita coba buka franchise yang kopi kulo itu. Kopi kulo. Di situ aku kayak suka, jadi kayak baru tahu gitu, kayaknya suka deh, it's something that I like, that I want to do. Emang kakak suka minum kopi atau Enggak, fun fact, aku bukan peminum kopi sama sekali. sampai sekarang? Atau Sampai sekarang pun juga enggak. Maksudnya aku kalau peminum kopi kan berarti setiap hari harus minum paling enggak 1 gelas kopi kan. Aku enggak. Oh. Aku kalau minum kopi berarti kayak mau tes baristanya pengusaha doang. kopi tapi nggak minum kopi? Iya, sama kayak pengusaha rokok nggak Tapi ngerokok. tapi nggak Iya, ngerokok. nggak harus selalu seperti itu kok. Jadi awal-awal aku emang nggak minum kopi sama sekali, dan kalaupun minum pasti sakit perut, harus ke toilet. Ah, Lambung juga nggak kuat. Cuma kemarin karena mau launching ini, kita R&D, tes, akhirnya baik sendiri. akhirnya jadi kebiasaan ya. Jadi nggak pernah sakit perut, sakit lambung ya. Kalau minum sebelum makan of course sakit, cuma kalau makan dulu baru minum sih nggak masalah. Cuma itu paling nggak udah nggak sakit perut lagi lah. Dan ya sampai sekarang sih kalau minum kopi ya kadang-kadang sih kayak kalau mau tes mereka bikinnya gimana. Oke Kak, ini agak sedikit beralih ke gender ya. Oke. Kakak kan cewek tapi memilih kopi. Biasa kan cewek identik kalau usaha itu fashion kayak gitu kan. Tapi kenapa kakak milihnya tuh kopi? Terus di bawah nama besar ayah yang seorang pengusaha besar di kota Kupang ini kan, kenapa sih nggak pilih jual berlian kek, emas kek, apa gitu? Kenapa kopi? Sebenarnya kalau ada opportunity buat jual berlian aku juga mau sih. Wow, ini Cecenya mau rebut semua ya, Cece Tapi kan- Bos. Tapi kan puji Tuhan buka jalan di Ya, di dunia coffee shop F&B, ini. di coffee Ha, shop. ya. Something aku udah ternyata aku suka juga. Jadi sebenarnya aku kemarin tuh startnya karena aku melihat ada opportunity tersebut. Kalau nantinya ada opportunity buat jual berlian, kalau bisa lakuin ya udah, why not. Cuma tadi mention kenapa keluar dari istilahnya zona nyaman lah, bukan yang lanjutin Usaha orang tua. tapi kita bikin sesuatu yang sendiri gitu. Kenapa ya? Mungkin karena aku juga nggak tahu sih kenapa aku sendiri. Emang Cuma jalannya seperti jalannya itu ya. seperti iya. itu. Dan aku emang tipe yang apa ya? Kalau apa? Aku juga bingung jujur. Kalau kamu nanya sekarang, atau aku bingung kenapa aku minum kopi. Dadakan ya, kenapa kopi ya? Tapi lebih ke
Tuhan buka jalan di kopi, ya udah aku jalanin itu. Oke. Jadi lebih ke jalan yang Tuhan kasih aja sih. Ini aku sendiri penasaran, pasti yang nonton ini juga penasaran Kak. Ini kan Kakak tadi saya bilang di bawah naungan nama besar ayah yang pengusaha itu kan. Masih disupport nggak sih Kak? Kalau untuk usaha Materi sendiri ya, ini- materi. Untuk usaha sendiri ini udah full dari perusahaan, karena kan sebelum ini kan aku udah ada usaha yang lain, jadi full pakai uang perusahaan. Jadi Oh, mandiri ya sekarang puji ini. Tuhan udah enggak sama sekali sama Hebat. orang tua. Oke. Bahkan papa aku sendiri tuh nggak tahu aku mau launching ini tanggal berapa. Serius? Jadi semua dibuat tanpa Enggak, papa mereka atau mama tahu gitu? Oh ya, mereka ampun, tahu keren. pas sudah mau akhir-akhir. Hmm. Kayak aku bilang tanggal 14 aku mau launching. Terus mereka kayak, "Hah? Launching? Hah? Launching apa? Ya launching. Launching apa dan kenapa tanggal 14 gitu?" Kayak bahkan mereka sempat bilang, aku ingat banget aku pas lagi di Jakarta, tanggal berapa ya? 10 ya? Anak 10 Februari masih Jakarta, tanggal 14 launching. Itu mereka telepon, mereka bilang, "Mending jangan launching dulu deh tanggal 14. Oh. Produk kamu masih itu doang." Terus masih PSBB juga kan. Terus aku Iya. bilang, "Enggak, aku mau launching tanggal 14 titik." Bener-bener mental pengusaha sih. Nekat ya. Karena mereka nggak tahu apa yang udah aku persiapkan. Mm-mm. Aku Oh, udah iya. persiapkan everything. Aku put my heart and my work untuk pas launching ini. Jadi kayak nggak, aku gas. Apapun gas. Apapun yang terjadi gas, Gas, aku meskipun udah pandemi, persiapin. PSBB Iya. sekalipun gas ya. Aku ingat banget itu mereka telepon, Keren mereka sih, ini bilang jangan menginspirasi dulu." banget nih. Karena optimis dan apa ya, kita tahu kita bisa Iya, gitu loh. heeh. Jadi kita udah put semua kerja keras, kalau nggak bisa harus Karena jalan. mereka emang bener nggak tahu kalau Iya. Kak Merly, Cece Bos udah melakukan Iya. sampai sejauh Iya. mana. Mereka nggak tahu itu, tapi ketika mereka tahu ya mereka pasti support. Kayak sekarang ya mereka of course mereka support. Ya setelah tahu nih aku yang udah aku persiapkan tuh ini loh, nah baru tahu kan, jadi ya udah. Tapi ya gimana pun ya doa orang tua pasti selalu Iya. menyertai kita. Itu pasti ya Kak ya. Ini nanti kedepannya kan pasti Cece Bos bakal merit ya. Amin. Ah tuh, kalau misalkan udah merit nanti usahanya mau tetap lanjut atau bakal mau jadi ibu rumah tangga? Jual ke orang, jual usahanya enggak lah. Jadi tetap lanjut dong. Aku yakin aku bisa balance everything out. Tapi still kalau aku prinsipnya kalau aku udah menikah, my first Family? job, yeah, is to be Yeah. a wife and to be a mother juga. Dan my business ya will come after that. Jadi seorang istri, jadi seorang ibu, dan kemudian jadi seorang pengusaha. Dan Amin, itu amin. bakal jadi pasti. harus bisa karena aku lihat banyak orang di luar sana yang bisa Iya. bisa jungle between all that. Jadi mereka bisa jadi seorang istri, seorang ibu, dan juga seorang pengusaha. pengusaha. Walaupun pasti susah banget. Tapi kalau mereka orang di luar bisa, kenapa kita enggak ya? Setuju. Aku selalu melihatnya seperti itu. Kalau mereka bisa, pasti Kenapa? aku juga bisa Ya. dong. Ya. Terus tadi kan kakak ada keluarin statement kalau pengusaha rokok tapi nggak ngerokok. Terus kakak pengusaha kopi tapi nggak ngopi. Gimana sih caranya buat yakinin kalau kopi saya tuh enak, kalian tuh harus coba kopi saya gitu loh. Jadi aku emang bukan peminum kopi yang dimana kayak setiap hari harus minum kopi, enggak. Tapi karena aku udah mulai start jualan ini, tanpa aku sadari setiap hari aku udah minum. Iya. Karena setiap hari minta tes dong, bikinin latte. Jadi setiap hari aku pasti suruh bikin latte. Jadi salah satu cara untuk quality control dan juga gimana cara mempromosikannya adalah aku tuh udah survei ke berbagai tempat. Survei ke Jakarta, ke Bali, ke coffee shop di Kupang juga. Aku cari tahu taste mereka seperti apa dan taste aku yang pengen aku tonjolkan di Kupang itu seperti apa. Jadi ketika mempromosikannya pun juga gampang karena kita udah tahu Udah nih. tahu, Walaupun seleranya kita tuh bukan gimana. peminum, tapi kita udah tahu nih karakter kopi kita seperti apa, karakter minum kita seperti apa, hal apa yang pengen kita tonjolkan. Jadi ya gampang kok bisa menjelaskannya sangat gampang. Karena kan rasa kopi ya kurang lebih seperti itulah. Punya aku sih yang tipenya nggak terlalu pahit dan nggak terlalu asam. Jadi Tadi favorit it's Kak Merly balanced. apa sih favoritnya? Latte. Enggak, favoritnya. Favorit aku kalau non coffee aku hotaro. Oh, kalau untuk kopinya? Kopinya aku selalu latte. Oke, selalu latte. Itu jadi pilihan Ya, untuk yang direkomendasikan. yes, latte sih lumayan common buat orang biasa minum latte atau cappuccino ya. Iya. Aku sih lebih suka latte, lebih less foamnya. Susunya nggak terlalu, foamnya nggak sebanyak cappuccino.
Ini dari tadi kayaknya kita udah terlalu serius ya. Oke. Dan aku udah cukup tegang duduk di sini berhadapan dengan pengusaha muda yang cantik ini. Aku mau kasih Kak Merly satu tantangan. Aku punya 3 kalimat. Aku punya 3 kata, Aku punya 3 kata yang harus Kak Merly jawab dengan cepat. Dan setiap jawaban Kak Merly itu yang menjelaskan kalau Kak Merly itu orangnya kayak gini. Oke, kalau gak takut ya. Udah siap, Kak? Siap. Pertanyaan pertama, kopi. Pahit. Kenapa pahit? Kenapa jawabannya pahit? Karena kopi biasa identik dengan rasa pahit. Ya, itu jawabannya. That's it? Iya, that's it. Oke. Kedua, NTT. Cinta. Kenapa memilih jawaban cinta? Cinta tete. Aku Cinta NTT. banget NTT, ya. Cinta banget NTT. Ya. Jawabannya udah itu aja? Udah itu doang. Oke. Emang harus. yang terakhir, ini harus lebih cepat dari yang tadi ya, Kak ya? Oke. Keluarga. Sayang. Coba dijelaskan kenapa kamu memilih kalimat sayang. Sayang keluarga. Oke. Emang kayak gitu. Tadi mau. Iya. Ternyata Kak Sesimpel Merly itu itu. orangnya sesimpel itu. Jadi kalau ditanya ini ya jawabannya ini. Oke. Ternyata Kak Merly adalah orang yang simple. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kayaknya begitu ya. Mungkin Seperti- karena jawabannya memang cuma simple. Iya. Kopi pahit, NTT cinta, keluarga Sayang. sayang. NTT cinta, keluarga sayang. Perbedaan cinta sama sayang apa sih, Kak? Kenapa NTT Tadi cinta? mau jawab keluarga cinta juga sih, cuma ntar sama. Oke. Baiklah. Oke. Intinya dua-duanya ya penting. Maksudnya sesuatu yang aku ini dong, apa? Aku have a special place in my heart. NTT dan juga keluarga. Nomor satunya? Tambahan berarti ya 4 jadinya ya. Pilih salah satu, keluarga atau NTT? Keluarga dong. Oke, itu enggak, itu sebenarnya bukan pertanyaan ya. itu suruh memilih itu. Oke. Kira-kira Kak punya nggak sih quotes yang memotivasi hidup gitu? Boleh kita tahu apa itu quotes-nya? Quotes to live by, kayak gitu. Yes. Aku percaya kalau when there's a will there's a way. Jadi selama kamu punya niat yang baik, pasti akan ada jalan. Selama kamu mau berusaha, selama kamu mau bekerja keras, pasti akan ada jalan. Oke, baik. Mau berusahalah, kerja keras lah. Ya. Pasti ya. Aku percaya usaha kerja keras nggak akan mengkhianati hasil. Oke, semua yang nontonku podcast ini tuh harus ingat bener-bener kalau mau kerja keras lah, berusahalah, bener-bener harus total ya. Ya pasti Jangan hasilnya juga setengah-setengah. akan mengikuti. Ya hasilnya bener-bener nggak mungkin mengkhianati kita. Yep. Oke, ini yang terakhir. Oke. Punya nggak sih pesan-pesan untuk yang nontonku podcast di hari ini, episode kali ini? Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton. Oke. Yes. Mungkin yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang tadi quotes-nya tadi juga. Aku percaya bahwa selama kita punya tujuan yang baik, niat yang baik untuk diri kita dan juga orang sekitar, pasti Tuhan akan buka jalan. Jadi ya kalau kita mau bekerja keras, walaupun mungkin terlihat seperti kayak kita nggak punya apa-apa ya, kok nggak ada pengalaman, nggak ada ini, start with something small. Yeah. Aku yakin something small tuh it's one of the easiest thing to do. Apalagi zaman sekarang ya, kita bisa mulai dengan online. Yeah. Online kan nggak ada biaya. Nol budget ya. Nol budget. Mulailah dari kecil, karena dari kecil kita bisa menjadi besar. Semua orang yang menjadi besar seperti sekarang pasti mereka start small dulu. Yeah. Jadi ya have faith, bekerja keras, karena pasti hasil akan mengikuti. Dan gak mungkin hasil mengkhianati semua kerja keras kita. Ya. Baik Kak Merly, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk datang ke Ku Podcast. Kita terima kasih sekali. Terima kasih juga udah diundang sama tim Ku Podcast. Dan untuk teman-teman yang masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut tentang Independen, teman-teman bisa langsung follow Instagramnya Independen atau komen di kita di bawah ini. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Thank you.